Lintas Benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Melalui program Hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan skema program pengembangan Desa Mitra, Politeknik Negeri Banjarmasin terus mengembangkan tenaga hibrid surya dan angin untuk keperluan air bersih dan listrik bagi warga Desa Batakan, Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu pula pemirsa, apresiasi datang dari pimpinan Politeknik Negeri Banjarmasin atas kerja tim teknik elektro yang mampu mendapatkan dana hibah dari Kemenristek Dikti selama 3 tahun berturut-turut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selama 3 tahun terakhir ini, pengembangan energi terbarukan berupa tenaga hibrid surya dan kincir angin oleh tim teknik elektro Politeknik Negeri Banjarmasin sudah terpasang di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Hal ini karena warga di 2 dusun di Desa Batakan masih kesulitan air bersih. Juga banyak rumah warga di daerah pedalamannya yang tidak teraliri listrik. Pembangkit listrik ini memadukan tenaga angin dan tenaga surya. Untuk membangun tenaga surya, tim pelaksana program memasang solar cell dengan kapasitas daya sebesar 5.000 watt. Tenaga listrik dari pembangkit hibrid ini digunakan untuk menggerakkan pompa submersible yang akan mendistribusikan air bersih ke masyarakat sekitar Desa Batakan. Selain itu, secara geografis, Pantai Batakan berseberangan langsung dengan Pulau Jawa, sehingga memiliki kecepatan angin yang optimal untuk kincir angin pada malam hari, atau memanfaatkan kearifan lokal alam di desa ini yang murah dan ramah lingkungan. Selain itu, warga sekitar juga diberikan pelatihan bimbingan teknis untuk merawat dan memeliharanya, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan warga agar keberadaan energi terbarukan ini tahan lama. Kita akan terus memberikan bimbingan kepada mereka secara offline maupun online, ya. Tapi dari perwakilan beberapa teknisi tadi sudah kami arahkan yang di Desa Batakan, sehingga ketika kita atau mereka memasang di spot yang terbaru di sekitar desa sini, mereka sudah siap untuk SDM-nya untuk menangani itu. Kalau ini apa yang mungkin harus dirawat Pak biar bisa bertahan lama produk lanjutannya? Oke. Yang perlu dirawat adalah untuk membersihkan dari solar cell itu secara rutin, kemudian turbin angin juga perlu dirawat juga, khususnya bagian elektrikalnya, panel kontrol, solar charge controller, dan wind turbine controller, sehingga biar bisa lebih optimal. Di tempat terpisah, Ketua Program Pengembangan Desa Mitra, Khairun Nisa mengungkapkan, di setiap tahunnya ada tujuan berbeda yang diinginkan pihaknya, mulai dari menyiapkan implementasi penerapan proyek elektrifikasi di tahun pertama, sementara di tahun kedua, menginginkan desa ini bisa mandiri energi, dan tahun ketiga, atau tahun terakhir pelaksanaan, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Di tahun ketiga ini kami berharap manajemen SDM yang ada di manajemen SDM yang menjadi mitra kami di desa tersebut sudah bisa siap untuk bisa kami lepas supaya mereka bisa mengelola sendiri secara mandiri proyek dan teknologi yang sudah kami implementasikan 2 tahun sebelumnya. Diakui Sekdes Batakan, Muhammad Ansari, banyak warga sebagai pelaku UMKM di desanya, mulai dari pedagang ikan asin, pembuat kerupuk ikan, nelayan, dan lainnya yang sangat terbantu akan program ini, karena mampu menghemat banyak biaya untuk keperluan air bersih dan listrik. Nah, insya Allah nanti ini semua akan kita manfaatkan, terutama untuk masyarakat kita yang memerlukan. Yang lebih-lebih lagi di sini adalah air bersih yang sangat diperlukan untuk desa kita, terutama yang punya usaha kecil menengah di Desa Batakan. Kalau untuk ledeng kita tidak maksimal karena kekurangan airnya, yang mana di sini kita menggunakan sumur bor, dan sumur bor itu pun untuk penampungan air tidak mencukupi. Kedepan, teknik elektropoliban terus berinovasi mengembangkan energi terbarukan, bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi. Eko Anggoro, Banjar TV. Bersaing dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mendapatkan dana hibah dari Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI tentu tidak mudah, apalagi mendapatkannya secara 3 tahun berturut-turut. Namun nyatanya, hal ini mampu dilakukan oleh tim teknik Elektropoliban Banjarmasin dengan pengembangan energi terbarukan berupa tenaga hibrid surya dan kincir angin di Desa Batakan. Atas kerja keras tersebut, Ketua Jurusan Teknik Elektro, Syamsuddin Nur memberikan apresiasinya kepada tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang berpesan untuk tidak cepat puas dengan hasil yang diraih dan selalu berusaha meningkatkan kinerjanya untuk berbagai inovasi yang akan dikembangkan ke depannya. Ini kita saingannya se-Indonesia kan, di Indonesia kita mendapatkan itu suatu nilai yang cukup lumayan, cukup baik kan dari masyarakat ataupun dari pusat juga untuk memberikan. Tidak mudah Pak. Nah ini makanya kita selalu mengadakan peningkatan, selalu mengadakan semacam evaluasi harapan-harapan kita ke depan, dan itu tidak mudah Pak. Persaingan cukup ketat. Saya termasuk memberikan apresiasi kepada panitia ya, terutama ya Pak Jajuli ya. Yang jelas kita lihat dulu ya, kita lihat evaluasi sampai 3 tahun ini insya Allah ada manfaatnya, dan ini tidak hanya berhenti sampai sini. Harapan kami lanjutnya mungkin yang lain lagi yang lanjut. Program-program yang lain yang dapat hibah, dapat semacam untuk penelitian gitu ya. Bahkan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin, Joni Riyadi, juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya karena sejatinya Poliban sebagai pendidikan tinggi vokasi bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Harapannya ini bukan hanya elektro tetapi juga merambah ke jurusan lain. Karena untuk kami kan Politeknik adalah pendidikan vokasi, pendidikan tinggi vokasi, tentunya baik penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dihasilkan itu adalah yang tentunya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Terutama yang dilakukan oleh kawan-kawan tim, Pak Dr. Jajuli dan tim ini adalah hasil penelitian itu langsung bisa dirasakan dan manfaatnya oleh masyarakat. Pastinya ini kami apresiasi dan tentunya kami dukung sebaik-baiknya. Jody menambahkan, program dengan skema pengembangan desa mitra ini tidak sebatas memenuhi keperluan air bersih dan listrik, namun kedepannya akan memberikan inovasi baru untuk kesejahteraan warga. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa Banjar TV memiliki potensi wisata bagi masyarakat. Kawasan Pulau Insan ke depannya akan dikembangkan menjadi ruang terbuka untuk publik berbasis sungai, yang di dalamnya menawarkan beragam hiburan, mulai bioskop terbuka, gerai UMKM hingga wahana bermain anak. Dan ke depan ada peran serta dari Dinas Pariwisata Provinsi maupun kota, hingga perusahaan daerah untuk bersama-sama mengembangkan kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat luas. Sebagai uji coba tahap awal bagi pengembangan kawasan wisata Pulau Insan, aktivis lingkungan Anang Rosadi Adenansi membuka bioskop terbuka dengan konsep misbar atau gerimis bubar. Film perdana yang ditayangkan yaitu Pangeran Antasari, sebuah film karya anak Banua yang menceritakan sejarah perjuangan rakyat Banjar mengusir penjajah dari bumi Lambu Mangkurat. Bahkan salah satu pemeran utamanya adalah Gubernur Kalsel Paman Birin yang berperan sebagai Utuh Buntat. Misbar atau gerimis bubar ini menjadi salah satu konsep yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menikmati hiburan masa lalu di tengah pandemi COVID-19 saat ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu nantinya juga disediakan gerai UMKM dengan aneka makanan hingga minuman kekinian untuk memanjakan lidah masyarakat. Anang berharap ke depan ada peran serta dari Dinas Pariwisata Provinsi maupun kota hingga perusahaan daerah untuk bersama-sama mengembangkan kawasan ini
sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat luas. Jadi konsep yang ditawarkan gitu ya, artinya kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi, Kota, perusahaan daerah Bangun Benua, dan kita dari swadaya masyarakat, itu pengennya pertama adalah Pulau Insan itu menjadi ruang publik terbuka, juga menjadi tempat wisata air. Nah, oleh karenanya dalam rangka menghidupkan suasana, maka tentu kita akan mengembalikan kepada suasana-suasana masa lalu, seperti misalnya nonton bareng bioskop terbuka, sehingga ada aktivitas masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan pendidikan. Nah, nanti uji coba pertama malam ini adalah tentang film Pangeran Antasari. Jadi marwah wajah sampai Kaputing itu betul-betul memang harus dijalankan antara ucapan dan perbuatan. Di lokasi ini juga sudah tersedia aneka wahana bermain bagi anak, mulai dari odong-odong, mewarnai lukisan, hingga memancing ikan mainan. Tentu dengan harga yang ramah bagi kantong masyarakat. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, usai sudah Lintas Benua Sepekan kali ini edisi Minggu 19 September 2021. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ingat pemirsa, terus jaga protokol kesehatan, jangan sampai lengah. Ayo cintai, sayangi keluarga kita semua. Saya Lian Trisni beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.